Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan hati, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Biar malam hari ini sama-sama kita satukan hati, kita naikkan pujian dan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari bersama kami naikkan pujian dan syukur kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau siapkan setiap waktu kami untuk datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan yang kami terima sepanjang hari ini. Apapun keadaannya Tuhan, kami tahu bahwa senantiasa Tuhan Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Dan kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Biar malam hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami, naikkan pujian dan syukur kami. Tuhan terima kasih buat kasih setia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari malam hari ini Engkau yang datang, Engkau yang rindu. Mari bawa setiap hatimu dengan hati yang bersyukur Tuhan. Kami buka setiap hati kami. Kami naikkan setiap persembahan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami datang bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, kami datang bersyukur. Haleluya. Biar kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi tempat di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kami percaya hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kami naikkan pujian kami malam hari ini. Oh, memandang wajah-Mu. Amin Tuhan. Mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu. Amin. Dalam hidupku, kami bawa setiap sembah kami malam hari ini Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, menyembah, mengejar hadir-Mu. Amin. Dalam hidupku Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti-Mu, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa setiap persembahan kami yang terbaik Tuhan. Haleluya. Menyatakan Engkau besar, mengejar hadir-Mu. Amin. Hadir-Mu dalam hidup
kebaikan-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa setiap persembahan kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan Engkau kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mencari wajah-Mu. Itu kerinduan setiap hati kami Tuhan, lebih dalam menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hadir-Mu. Segala pujian kami bagi Allah yang hidup, Kau Raja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkuasa-Mu, hadirat-Mu. Ya Tuhan, itu yang penuhi setiap kami malam hari ini. wajah-Mu, mengikuti-Mu, ya Tuhan, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti-Mu, oh kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa setiap persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan, membawa sembah, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, kami percaya Tuhan, biar kehadiran-Mu itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kami percaya ketika kami datang di dalam kuasa hadirat-Mu, itu yang menyembuhkan, itu yang menguatkan setiap kami, itu yang memulihkan setiap hati kami. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang Ya Tuhan, tak terbatas. ku yakin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, Kemenangan ya Tuhan,
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. dengan hati yang percaya. Kami percaya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. haleluya. Mari dengan iman sama-sama nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kami percaya Kau nyata di sini. kuasa-Mu nyata Tuhan. Kemenangan Haleluya. terjadi di Mari dengan sini. iman bersama nyatakan. Ku Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih terjadi. Sepanjang kami pegang firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dengan hati yang percaya Tuhan, kami nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Kemenangan Amin. terjadi di Satu kali sini. lagi bersama katakan. Ku yakin Engkau hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami percaya Yakin Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, mari tinggikan namanya.
Yesus, kami meninggikan Engkau malam hari ini Tuhan. Tiada yang lain yang kami sembah, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, yang layak untuk kami sembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini. Yang haus dan rindu akan Engkau akan dipuaskan. Mari lebih lagi, Yesus. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau, akan Engkau Tuhan. Mari lebih lagi tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, ajaib, mulia, ajaib dan heran. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau, kami kagum ya Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia lebih lagi. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan, oh kami kagum akan Engkau Tuhan.
Raja yang duduk di atas takhta, Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami ya Tuhan. Yes. Terima kasih. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau Allah yang mulia. Engkau mulia. Ajaib dan heran. Ajaib dan heran. Ku kagum. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Engkau ku kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau yang kembali mempertemukan kami di mezbah doa. Biarlah Tuhan kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, agar hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam. Kita boleh kembali berjumpa di mezbah doa malam ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan ya, dan kasih setia Tuhan. Baik ya, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan satu kesaksian yang sudah masuk. Iya, shalom Ibu Dewi Basir, saya seorang ibu dari Jakarta. Saya mempunyai 3 anak, 2 putra dan 1 putri. Saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam keluarga kami. Teristimewa buat putri saya ya. Buat anaknya ibu. Iya. Ini panjang kesaksiannya saudara, jadinya saya harus baca dari atas ini ya. Puji Tuhan ya, dikatakan di sini Tuhan itu baik ya, dan putri saya mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun dengan proses yang begitu panjang melalui program bayi tabung. Dikarenakan menurut kedokteran kedua saluran Fallopi bermasalah, yaitu saluran di mana ya zigot yang sudah bersatu akan melalui saluran tersebut menuju rahim, agar zigot menempel di rahim, tapi kedua saluran yang kanan dan kiri bermasalah. Dan pada satu-satunya jalan adalah dengan bayi tabung. Pada trimester ketiga, sewaktu kami jalan di mall, putri saya merasa lemas dan capek sekali. Kami segera membawanya ke IGD. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata putri saya mengalami preklamasi dan diharuskan operasi besok pagi-pagi karena bisa membahayakan bayi dalam kandungan. Singkat cerita, operasi berjalan dengan lancar dan babynya juga sehat. Sekarang anak laki-lakinya berusia 5 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun, putri saya ingin mempunyai anak perempuan lagi, tapi dia tidak juga hamil-hamil. Lalu dengan berembuk dengan keluarga, akhirnya putri saya ingin mengulangi untuk program bayi tabung yang kedua. Karena menurut kedokteran sudah 5 tahun, jadi dia boleh kembali program. Program dimulai dengan menanam embrio yang dulu masih ada, yaitu sebanyak 13 embrio dibekukan. Tapi dari 13 embrio yang beku itu hanya 2 embrio yang masih memungkinkan untuk ditransfer ke rahim. Pemeriksaan terakhir rupanya hanya embrio yang berjenis kelamin perempuan saja yang bisa ditransfer ke rahim, dan memang putri saya ingin anak perempuan. Singkat cerita, transfer embrio itu berhasil dan putri saya dinyatakan hamil. Kami semua mengucap syukur karena anugerah Tuhan, harapan dari putri saya untuk mempunyai seorang anak perempuan akan terwujud. Tapi Tuhan berkehendak lain. Memasuki trimester kedua, putri saya keguguran. Betapa sedihnya hati putri saya beberapa hari dalam kesedihan. Putri saya akhirnya ikut suaminya tugas keluar kota. Setelah kembali dari luar kota, saya berbincang-bincang dengan putri saya sangat kaget dan sukacita
bahwasannya pertumbuhan iman putri saya bertambah kuat dan dia yakin bahwa ini semua terjadi atas izin Tuhan untuk kebaikannya. Putri saya merasakan damai dan sukacita apa yang putri saya alami semua atas izin Tuhan, sehingga dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia juga bilang Tuhan itu baik, bahwa Tuhan mengizinkan proses ini terjadi untuk mendekatkan dia kepada Tuhan. Tuhan yang kuasa memberi, Tuhan juga yang kuasa mengambil, dan semua rencana dan anugerahnya itu yang terbaik. Putri saya yakin sekali Tuhan Yesus juga akan memberi yang terbaik sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Lewat proses ini menjadikan putri saya semakin memahami kebaikan dan rencana Tuhan dalam keluarganya. Sebagai orang tua, saya dan suami kagum melihat iman yang dimilikinya. Sekarang putri saya bertambah dewasa dan bertambah kuat di dalam Tuhan. Bahkan dalam kesedihannya, dia menganggap saya mengimani bahwa putri saya mengimani bahwa ada rencana Tuhan Yesus yang lebih indah lagi. Dan Tuhan tidak pernah gagal, selalu tepat pada waktunya. Dan puji Tuhan, imannya semakin bertambah kokoh. Ikut Tuhan, dia semakin lebih lagi membangun hubungannya pribadi dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, tapi dengan sukacita saya menyaksikan mujizat Tuhan kepada putri saya yang begitu imannya kepada Tuhan dengan merasa sukacita dalam keadaan kesedihan. Sebagai orang tua, saya sukacita dengan proses iman putri saya yang begitu luar biasa. Saya yakin sebagai pengikut Kristus, kita ini diajarkan menjadi murid yang setia. Puji Tuhan, dan putri saya berkata justru dia mengalami mujizat pada waktu prosesnya, bukan pada hasil akhirnya. Karena hasil dari sebuah proses itu adalah bonus yang Tuhan berikan. Puji Tuhan Ibu, saya dan suami adalah pendengar setia mesbah syukur dan mesbah doa. Juga semua khotbah-khotbah Ibu itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jujur banyak perubahan yang saya alami sejak saya lahir baru menjadi Kristen. Saya hanya Kristen KTP, sehingga saya tidak memahami kehendak Tuhan. Yang saya tahu hanya sebatas beragama Kristen, bagaimanapun kelakuan saya, pasti saya sudah masuk sorga. Saya sama sekali tidak memahami firman Tuhan dan isi hati Tuhan, walaupun setiap hari saat teduh dan hari Minggu saya pergi ke gereja. Namun puji Tuhan, sejak mengikuti khotbah-khotbah Ibu dan mengikuti pembacaan Alkitab, maka iman saya bertumbuh semakin kuat dan saya semakin takut akan Tuhan karena saya sudah memahami apa kehendak Tuhan dalam tujuan hidup ini. Terima kasih banyak Ibu, banyak pertumbuhan iman. Saya diisi oleh pendengaran dari firman melalui Ibu. Demikianlah kesaksian saya. Terima kasih buat Ibu Debbie, seluruh keluarga, dan juga Tuhan memberkati pelayanan Ibu yang terus memberkati, menguatkan keluarga kami dan semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Saudara, memang mengalami hal yang tidak enak itu tidak mudah. Tapi puji Tuhan akhirnya walaupun anak ibu keguguran, tapi dia mengerti bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Dan lewat proses ini justru dia semakin bertemu dengan Tuhan. Lewat proses ini dia mencari Tuhan. Dia menyadari bahwa semua itu adalah kebaikan Tuhan. Waktu kita mengerti kehendak Tuhan, maka semua yang kita alami adalah kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Salomo membangun dari semua yang terbaik, batu, bahkan dikatakan tidak ada suara. Dalam pembangunan itu tidak ada suara, tidak ada bunyi-bunyian apapun ketika dia mendirikan bait Allah itu. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa saking Salomo itu menghormati Tuhan. Dan dia sangat-sangat mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dia tidak mau ada suara palu, ada suara gergaji atau apapun juga. Tapi kemarin kita sudah baca Tuhan berfirman kepada Salomo mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapan, melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku, tidak menyimpang daripadanya, maka aku
akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Jadi bukan soal mewahnya, bukan soal megahnya, bukan soal apa-apanya, tapi asalkan orang-orang itu yang membangun rumah Allah itu termasuk Salomo sebagai raja hidup taat dalam ketetapan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberkati dan hadir di sana. Ayat 20 sekarang, ya, dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 20. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas. Lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, dan rumah itu seluruhnya juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain dari hasta itu 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Ini kita banyak bicara tentang ukuran-ukuran, ya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukurannya dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding dengan yang lain. Sedang sayap-sayap ke arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya, dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Ya, saudara, ini tidak terlalu banyak pembahasan, ya, tetapi kita melihat di sini konsep bait Salomo, ya, itu menyerupai sebuah istana untuk Tuhan, ya, daripada sebuah tempat ibadah. Sebagai tempat tinggal untuk Allah, bait Allah cocok untuk dihiasi dengan indah, ya, dan ukuran di dalamnya kecil karena sebagian besar orang beribadah berkumpul di luar. Ya, jadi ini lebih kepada kayak istana bagi Tuhan dia bangun. Ayat yang ke-27, maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Dengan sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya, dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan buah mengembang. Ya, kita lihat juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Wow, lantainya dari emas, saudara, ya. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas, ya, juga pada kerub dan pohon korma itu disalutkannya emas. Dengan demikian, ya, jadi pada kerub dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar. Itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4. Dan 2 pintu dari kayu sanobar, dan 2 papan pintu dari pintu yang satu, dan pintu dilipat. Demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipi pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang ke-4 dalam bulan Siu diletakkanlah dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya, dan sesuai dengan segala rancangan-rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu.
Dikatakan di sana dia melapisi ya mesbah dengan kayu aras ya, dan kata Ibrani di sini saudara ya, kayu aras itu dikatakan ya, emas itu melambangkan ya sesuatu yang mahal, sesuatu yang bernilai tinggi. Dan untuk Tuhan saudara, Salomo tidak main-main, semuanya berlapis emas. Lantai dalam berlapis emas, lantai luar berlapis emas. Dia ingin memberi bagi Tuhan semua yang terbaik, tidak main-main, semuanya dilapisi dengan emas. Ya, emas itu artinya kemurnian. Ya, artinya apa saudara, di dalam kita ini mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, itu artinya kita mempersembahkannya di dalam kemurnian. Baik itu pelayanan, baik itu harta, semuanya Tuhan mau kita mempersembahkan dengan ketulusan. Dan emas itu berbicara tentang sesuatu yang murni. Biarlah Tuhan dapati di hidup kita ini, kita semuanya murni di hadapan Tuhan. Karena itulah persembahan yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini kami belajar dari firman Tuhan. Engkau mempercayakan kepada Salomo untuk membangun bait-Mu Tuhan dengan kemurnian. Emas melambangkan kemurnian. Emas melambangkan sesuatu yang bernilai, berharga. Bagaimana Tuhan Engkau begitu berharga dalam hidup kami. Karena itu kami harus melayani Engkau dengan kemurnian hati. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, berkati setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa malam ini. Berikan kepada kami Tuhan hati yang mau terus taat dan setia kepada Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Yang terbaring sakit malam ini Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Sakit apapun sembuhkan Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami, biar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa, Engkau juga menjamah setiap mereka Tuhan yang rindu untuk dilepaskan dari segala dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, apapun Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Roh kemandulan kami tolak di dalam nama Yesus, berikan keturunan ilahi. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap mereka yang terikat dengan masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan tolong Engkau jamah Bapa agar hujan pertobatan dan juga hujan berkat-Mu tercurah, supaya kami ini boleh sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga turut bekerja. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ingin dalam pemulihan rumah tangga. Biarlah Tuhan turut bekerja memulihkan suami istri mereka yang mau bercerai. Tuhan pulihkan kembali, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jamah dan lawat, hujan pertobatan tercurah terjadi Tuhan di atas bangsa kami, juga di atas bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah Bapa, orang bertobat berbalik dari kejahatan, datang kepada Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Biarlah saudara Engkau menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel saudara.